Suatu saat mau nggak ngasih hadiah lalu diletakkan di meja itu, mengamalkan sunnah Nabi, saling memberi hadiah agar kalian saling menyayangi. Kan dia mau. Besok siapa lagi taruh aja di sini. Gak mesti pakai begini, bungkus koran aja, gak apa-apa. Tapi perhatikan korannya ya, jangan cewek yang cat di bilang rambutnya itu. Ya kan? Oke, hadiah. Nah, baik, kita teruskan. Irhamu man fil ar yarhamukum man fis sama. Apa pengertian dari hadis ini? Dengarin ya kan? Yang ketiga, pertama disayangi Allah, yang kedua dapat surga, yang ketiga, ya, sayangilah setiap penduduk bumi, niscaya kau akan disayangi oleh penghuni langit, yaitu malaikat. Kakak belum ada jodoh kan? Malaikat lagi angkat tangan di sana. Ya Allah, berikan jodoh si fulan. Dia pagi ini udah ngasih kucing makan. Ya Allah, berikan jodoh si fulan ya Allah. Dia sudah siram air kepada tumbuhan, kekeringan sudah daunnya, ihsan terhadap alam. Malaikat itu kalau doa, masya Allah. Mau nggak didoakan malaikat? Berbuat baik, berkasih sayang. Periksa lisan kita ini. Ketemu orang sayang enggak kita? Komunikasi, jangan benci. Ya. Ya. Ini yang kita jaga. Masa nggak mau dapat cinta Allah, jaminan surga dan didoakan malaikat? Ada yang mau bu? Tumbuhkanlah kasih sayang itu. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Terakhir saya tutup dengan satu ayat. Ya. Ini ayat bukan hadis. Ibu yakin tak dengan kebenaran Al-Quran? Yakin. Buka surat Taubah ayat ke-128. Dengan kondisi hari ini, kita ingin tak Rasulullah itu hadir di tengah kita? Ya. Dengan kondisi umat yang mungkin sudah bercerai-berai, dengan persoalan di sana sini, kezoliman di sana sini, kita ingin beliau hadir di tengah kita. Namun kondisinya dan waktunya, dimensinya, ya, kehidupannya terlalu beda. Beliau ada di alam barzakh dan kita masih ada di atas tanah. Beliau sudah berada di bawah tanah. Harapan kita semoga bisa menatapnya, bahkan berpelukan dengan beliau di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'min raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaum muslim, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Bayangkan kalau Rasul hidup hari ini, dia lihat bayi-bayi dibunuh di Palestina. Bayangkan kalau Rasul hidup hari ini, wanita-wanita diperkosa di Palestina. Bayangkan, begitu beliau hadir saat ini di Indonesia, ada di sebuah pulau. Di pulau itu orang sudah tinggal bertahun-tahun, diusir dari tempat tinggalnya, mesti kehilangan rumahnya, sekolah anak-anaknya, pekerjaannya, tanpa kepastian ketika mereka akan dipindahkan kemana. Dan bayangkan, ya, kalau hari ini Rasul hadir, pasti beliau akan memerangi kezaliman itu dengan cara yang baik. Jangan dikira dengan cara membom, tidak. 9 perang besar, 5
53 ekspedisi militer. Menurut Zabi Antonio, seorang guru besar dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah, dengan buku Leadership and Management Rasulullah SAW, mencari sekian tahun, puluhan tahun, belasan tahun, data-data dikumpulkan dari kitab-kitab, jurnal berkaitan dengan sirah nabawiyah, korban yang ditemukan pada perang Nabi dengan ekspedisi militer hanya 379 orang saja. Wallahu a'lam. Berbeda dengan agresi militer pertama dan kedua, karena panglima perangnya bukan mesin pembunuh, tapi panglima perangnya adalah orang-orang yang berkasih sayang. Jangan kalian hancurkan rumah-rumah orang. Jangan kalian bunuh anak-anak yang tak berdosa. Jangan kalian hilangkan kehormatan pada wanita. Jangan kalian bunuh orang-orang yang lemah. Jangan kalian zalimi orang-orang yang tua. Itu pesan Nabi. Maka ketika Islam sudah sampai kemana-mana, tak ada korban yang banyak. Fatu Mekah menjadi catatan, bukti sejarah. Abu Sufyan selamat, rumahnya tak dihancurkan dan dia masuk Islam. Pembunuh Hamzah, ya, lari ke bukit lalu turun, lalu bergegas mencari ampunan, wasari ila ma'afirah, dan dia pun ditunjukkan. Lalu dia bersahadat masuk Islam karena melihat kemuliaan akhlaknya Rasulullah. Walaupun dia memutilasi pamannya Nabi hanya meneteskan air mata lalu berpaling. Bukan dendam pada orang ini, tapi Nabi ingat pamannya yang telah membela dirinya ketika berjuang untuk Islam ini. Bisa tak kau palingkan wajahmu sesaat dari itu? Sesaat saja. Karena ketika melihat wajah ini, Nabi teringat paman yang telah membela dirinya dengan harta dan jiwanya. Karena paman ini meninggal, dimutilasi, dipotong-potong, dan sanggup dan bukan. Bahkan ini pun mencoba memakan jantung syuhada, tapi Allah harapkan untuk dimakan, gak bisa. Akhirnya dia memuntahkan lagi, karena jasad syuhada itu Allah akan jaga. Jadi nanti kalau ibu berangkat umroh, jangan lupa ketika di Uhud minta petugas yang mengisahkan bagaimana Uhud itu, bagaimana ya banyaknya korban waktu itu. Semoga ibu juga bisa menguraikan air mata karena ketidaksoliman kepada para syuhada yang dibunuh, yang dimutilasi. Tapi sedikit pun walafina alinnas, tak ada dendam. Nabi maafkan, sehingga wasi itu pun masuk Islam. Dua dalam Islam ini, membunuh dan terbunuh, dua-duanya masuk surga. Yang terbunuh Hamzah, yang membunuh Wasi, karena kasih sayang. Semua orang bisa berubah, semua orang bisa menemukan hidayah. Jadi dakwah Nabi itu berhasil, ibu-ibu, karena kasih sayang. Ini baru ngaji, semua orang udah salah. Orang belajar sirah nabawiyah salah. Orang belajar kelahiran Nabi sampai wafatnya salah. Ya mungkin panitia surga gitu ya. Surga ada panitianya. Kakak yang sudah pakai cadar niqab ini boleh. Kemudian kasar sama orang yang belum pakai cadar. Gimana orang mau pakai cadar? Biar kakak yang pakai cadarnya begini tulisan. Ya. Belanja di buku capek-capek cepat sekilo. Aku mau pergi kajian. Lu yang pergi kajian, kok lu yang sewa gitu. Assalamualaikum Bu, pakai cadar. Gimana usahanya Bu? Alhamdulillah. Berapa Bu? Cabainya sekilo. Ini kan berangkat dari saya tadi. Udah tua, harus jualan juga. Sekilonya sekarang nih 15.000, sekilo aja ya Bu. Kasih saya bantuin Bu, saya mau buru-buru. Masih sederhana kan kalimatnya. Ini Bu uang 20.000. Bu cukup ya Bu, biar ibu nggak repot. Ambil
ambil kebahagiaannya, udah tua, kasihan, ya. Dan niatkan sedekah untuk kita, kasihan sama dia. Biar Allah sayang sama kita, penduduk langit sayang sama kita, karena kita sayang pada penduduk bumi. Kalaupun kakak masuk neraka gak lama-lama, karena ada jaminan Rasulullah, dia akan kembali ke surga, dibebaskan dari api neraka. Dua saja, dibebas, dimasukkan surga, atau dibebaskan dari neraka. Ya sama-sama masuk surga, endingnya. Kenapa? Sayang. Kenapa saya bisa bayangkan itu? Kalau ada ahlak, sempurna gaunnya, sempurna untuk auratnya, tapi hilang sayangnya itu. Pada pedagang kecil, pada apa, tukang parkir, ibu kalau ke pasar ada parkir, ya. Begitu ibu lihat tukang parkir, kabur. Astagfirullahaladzim, demi 2.000 kabur, lari dari kenyataan. Ibu tahu nggak? Penataannya jangan-jangan skornya 100.000, dia dapat cuma 50.000, nombok dia 50.000, maka dia susah. Cara berpikirnya gitu, bang di parkir. Ingat ya, sedekah yang dikeluarkan bakal diganti Allah kan? Mungkin bukan Tripata 2000-nya. Ibu ketemu teman baru yang ibu kayak saudara, hidup di rumahnya, kakak ya, berteman sama dia, dapat saudara-saudaranya dia. Alhamdulillah, itu rezeki. Dengan cara yang lain, Allah kalau sayang, Allah gak tambah harta, itu bonus saja. Tapi pemahaman terhadap agama gitu, ya. Jadi 3 hal ini semoga teladan Rasulullah, akhlaknya, wa inna ta'ala khulqin azim, berbudi pekerti, keluarkan satu hal, kasih sayang. Gimana mungkin ibu minta gugat cerai sama suami? Ibu udah tahu di belakang MTQ itu ada pengadilan tinggi agama yang masukkan. Kalau ibu nggak percaya datang saja besok. Setiap hari berapa sih Pak? Setiap Pak perempuan minta gugat cerai suami, bukan suami, wanita. Itu 30 wanita setiap hari. Apa sebabnya? Yuk kita jawab. Pegang pinnya, ibu bantu saya jawab. Coba pegang. Giliran saya dibayar mungkin. Apa penyebabnya istri minta gugat cerai pada suami? Apa sebabnya? Saya mau tahu. Bisa nanti di Bisma Consulting kalau ada yang konsul, Pak gini loh Pak, jangan lakukan ini, agar Bapak nanti istrinya nggak minta cerai. Tolong ditambah sambelnya. Coba apa Bu? Ya. Saya pribadi mungkin bisa jadi kurangnya minimnya ilmu kita gitu loh Ustaz. Ilmu yang perempuan ini. Yang perempuan laki-laki. Iya. Tadi judulnya kan gini Bu ya. Kenapa si perempuan minta cerai sama suami? Kenapa? Faktornya Ya, faktor-faktornya. Bagus. Maaf saya tuliskan ya. Suami tidak zina. Suami memberikan nafkah lahir batin. Cuman numerik nominal itu kan relatif ya, kita nggak tahu ya kan Bu ya. Kalau banyak tapi nggak sakinah, untuk apa juga kan gitu ya. Perhatiannya kali Ustaz. Walaupun dia bekerja, tapi perhatiannya kurang. satu lagi Ilmu ini. Nah serius ini Bu. Hai para laki-laki yang melihat menonton Abiyudi Official, biar nggak terjadi gugat cerai istri pada suami. Perhatian. Bu, maaf ya, ibu yang masih punya suami boleh angkat tangan. Banyak ya, yang belum saya doakan. Yang belum punya suami, malaikat lagi doain kakak. Kakak kasih sayang aja terus, untuk bumi ya.
yang punya suami, ya, ya Bu. Kapan terakhir suami ibu nyuapkan ibu makan? Hah? Waktu habis nikahan dulu, atau ketika baru melahirkan anak pertama, anak ketiga, keempat, lima, alhamdulillah. Nabi itu punya kebiasaan menyuapkan istrinya makan. Perhatian nggak? Kalau istrinya keluar rumah, ntar dulu. Nabi bukain pintunya. Ibu tadi keluar rumah gimana? Oke Pak, goodbye lah. Kan di sini banyak orang bilang, saya juga. Kapan terakhir dia bukakan pagar? Perhatian. Kalau ibu turun dari mobil, suami yang baik, ntar dulu deh. Dia bukakan pintunya, baru dia buka pintu ibu. Ya. Jarang ya. Hebat nggak Rasulullah? Hah? Hebat. Gak bisa bayangin. Beliau tuh naik kuda sama Aisyah. Beliau turun dulu, lalu disambut di bawah. Tapi jangan lupa santai aja. Tapi perhatian. Ya. Kalau dulu ibu pakai sepatu tuh suami masang itu. Enggak, saya bukan lebay. Iya. Ini terima kasih banyak ibu. Tapi biasanya sama satunya ekonomi biasanya Ustaz. Saya kasih bagian. Saya dapat ilmu. Kasih sayang itu enggak cuma diucapkan dengan kata-kata, ya. Jangan dilihat nilainya tapi manfaatnya. Nah, kasih sayang itu implementasinya macam mana? Perhatian. Kesini. Saya maaf deh Bu, kadang istri saya sakit, saya juga tak perhatian. Bahkan kerasa tinggi kan, sakit. Yang kacau saya jadi suami. Kalau istri sakit ya dimasakin bubur kayak apa kayak. Jadi suami itu memang harus banyak ilmu, termasuk kuliner. Karena kata guru saya, kita kan kalau belajar nggak boleh satu guru, harus banyak guru. Salah satu guru saya, Dr. Mawardi Saleh, usul fiqh 1 S2 S3 Madinah, nggak apa-apa kok. Ya. Anak-anak, nanti bagi yang dia dapat hadiah ya, es krim, bukan dari Almi tapi dari ibunya masing-masing. Itu cara didik anak. Masa dihantam anak dalam masjid? Ada viral kan? Di Facebook ada jejak digital. Saya masih simpan. Padahal jika tidak terdengar suara anak-anak di masjid, kita masih jauh dari peradaban Islam. Baik, ya. Perhatian Rasulullah luar biasa. Ada yang mau ditambahkan? Selain perhatian? Ya enggak, tadi juga kita bahas. Dia zina enggak, narkoba enggak, LGBT enggak. Ekonomi mungkin sedang kerikut suaminya. Oh boleh, ya. Iya. Ini sama teman-temannya makan durian sejuta. Hari ini nama dimakan durian. Iya kan? Tapi istrinya nggak pernah ditraktir. Bau duriannya aja dapat. Ya itu terlalu Bu. Satu dinar yang kau berikan kepada keluargamu, istri anakmu, itu lebih baik daripada kau berikan pada fakir miskin. Itu pada bab Nabi ingin mengajarkan makna tanggung jawab sebagai kawan, sebagai pemimpin. Nah ini saya lihat kalau di TikTok itu kan hilang, kalau Instagram kan bisa dilihat ya. Nah kalau Instagram linknya bisa diteruskan ke suami. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Demikian, terima kasih. Siapa lagi yang mau jawab? Kenapa perempuan banyak juga saya kepo? Ini bukan praktisinya kan? Maksudnya bukan yang pernah menggugat ya. Saya tidak mau cari tahu, tak kepo.
Silakan Bu, kenapa banyak perempuan hari ini minta dicerai? Karena tidak merasa cukup. Oke. Yang membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Oke. Yang nggak pernah merasa cukup itu dia suaminya atau istrinya? Istrinya. Istrinya. Bagus. Kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Iya. Kapan-kapan kita bahas keponakan ya. Keponakan. Kalau ibu-ibu di sini udah merasa cukup nggak Bu? Malu nggak kalau diantar suami pakai motor yang bekas digaruk-garuk kucing dongnya itu? Turun-turun aja sampai di gerbang. Terus kalau bisa ada jaket-jaket ojek pakai, biar dikira bukan suami, tukang ojek. Bu, pernah nggak lihat di video era media sosial ini suami istri anak-anak pakai becak dan bahagia tertawa? Ada nggak? Ya. Karena mereka menata hati dan memaksa jiwanya. Jadi orang yang selalu bersyukur dengan yang ada, bersabar dengan sesuatu yang tak ada. Jadi itu kan perlu diingatkan buat kakak, buat siapa saja, ya ponakan, ya, merasa cukup dengan yang ada. Kadang dibanding-bandingkan sama rumah orang, kendaraan orang, tas orang, itu aksesoris dunia aja. Betul ya? Bu, kalau ada orang tinggal di rumah kecil, ya, apakah nggak boleh dia bahagia? Saya ulang ya, ada suami istri tinggal di rumah kecil, apa nggak boleh dia bahagia? Saya tanya lagi, ada suami istri nggak pernah sholat, nggak pernah interaksi dengan Al-Quran, nggak pernah ta'lim ngaji, rumahnya besar, bertingkat-tingkat, pembantunya 5. Apa nggak boleh mereka tidak bahagia? Ayo ibu mulai berpikir. Saya ulang ya, ada suami istri sholat, baca Quran, berbuat baik dengan tetangga, rumahnya kecil. Pertanyaan saya, apa nggak boleh dia bahagia? Bahagia, karena urusan bahagia itu urusan kita apa urusan Allah yang memberikan rasa itu. Kalau manusia sifatnya pewasilah, pengantarnya, ya Bu ya. Ibarat teknologi itu ya mungkin apa namanya komputernya, ya, perangkatnya saja, hardware-nya, software-nya itu urusan rasa itu. Nah, dan yang kedua, ada suami nggak sholat, nggak pernah baca Quran, dia muslim, nggak pernah bertetangga, bersosialisasi, rumahnya besar, apa nggak boleh dia tidak bahagia? Boleh, boleh kan? Karena memang dia tidak bahagia. Masa kita larang-larang Allah, ya Allah, kenapa kau jadikan dia tidak bahagia? Kok kita ngatur-ngatur Allah? Kok kau atur-atur aku? Iyalah dia nggak bahagia, dia nggak pernah nyembah aku. Aku berikan harta banyak, tapi dia lupa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Lupa dia ceritakan nikmatku. Apa salahnya dia beli sajadah, dia bentangkan di rumah itu? Gak pernah ada ruku sujud di sini, istri dan anak-anaknya. Maka tak buat dia bahagia. Maka rumah tangganya itu tidak menenangkan. Sakinah itu apa? Tentram dan tenang. Jadi perempuan ya kan yang jawab ini tak akan masuk surga ketika minta cerai pada suaminya dengan alasan karena angka cukup tadi. Gak boleh jadi alasan. Saya tidak akan minta cerai ke abang kalau skincare saya pakainya 10 juta sebulan, baru itu akan cukup. Saya cabut gugat cerai. Kalau maaf ya, maaf kalau Abi ini ketemu orang begitu, nauzubillah, istri saya nggak begitu. Ya.
oh ya, dari duit, ya makasih apa? Kalau itu adanya istri saya, kalau dia bilang, pokoknya kau cukupkan 10 juta untuk benda aku nih, aku tak akan tidak cerai. Gak usah 10 juta, sekarang aja aku ceraikan kau. Serius, saya tidak perlu anak-anak yang dididik dengan wanita yang tidak perlu. Masih banyak wanita-wanita yang mungkin mau cilik, kok GR gitu. Tapi ini kan kasusnya beda. Istri saya tidak gitu. Maaf ya Bu, maaf ya. Kalau ditanya ini dari yang hadir di sini, maaf, yang paling cantik adalah istri saya. Maaf ya Bu ya. Wanita yang paling cantik bagi saya. Bocorkan namanya. Satu pengajian di Tauhid. Sama kayak Ustaz Hidayat bilang, paling cantik dia istri. Apalagi akhlaknya bisa, betul kan Bu? Pasti itu susah kita, ya, jauh dari susah. Nah, itu yang mahal inner beauty, bukan karena fisik, tapi karena kasih sayang, perhatian dan seterusnya. Itu ya, baik, ya. Ini buat kakak yang berani jawab. Bismillah. Dari sponsor kita. Kok gak ada yang mau sponsor ya? Banner-banner di kanan kiri. Harusnya Muslim Akhir Zaman. Kasihan kan? Afwan. Kakak milihnya iPad memang. Gak suka saya kasih itu. Dilihatnya ini. Enggak, saya bercanda. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Berkasih sayanglah, karena Nabi mengajarkan itu, maka Allah akan menyayangi orang yang penyayang. Allah akan menjamin surga. Dan ketiga, malaikat pun akan terus berdoa. Jadi pedagang yang berkasih sayang pada konsumen, walaupun mungkin kita nggak sempurna ya Bu, ya, tapi berproses. Tambah juga saya nggak sempurna, tapi berproses, ya. Mudah-mudahan ini memberikan semangat contoh Nabi yang akhlak beliau berkasih. Baik, saya diminta lagi untuk memberikan surprise dari panitia komunitas Muslim Akhir Zaman. Nah, bolehkah yang nonton di live TikTok kita kasih hadiah? Oh, jauhkan deh ya. Ini banyak hadiahnya nih yang menonton, ya. Mulai dari yang kecil dulu lah, ya. Baik. Surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 107. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sebutkan lafaz ayatnya. Wow, depan. Saya mau, maka bisa kan? Wow, ma. Silakan tesipik. Al-Anbiya 107. Jadi kalau bukan misi ini, Nabi itu nggak diutus. Nabi itu diutus untuk misi ini, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Pelan-pelan pun. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terima kasih Bu. Ini hadiah buat Bunda, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dia dan panitia ya Bu. Baik. Baik. Selain Rasulullah itu namanya Muhammad, nama yang lainnya apa? Ibu angkat tangan dulu. Bapak Ahmad. Ini hadiahnya. Kurang pertanyaannya kan? Oke, yang sulit kalau begitu. Ada kisah seorang ibu yang dijamin masuk surga. Ceritakan kisah ini kembali, karena Aisyah
Aisyah takjub padanya. Nabi pun kemudian mengeluarkan sabda sampai wanita ini dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana kisah ini? Ibu yang lihat? Ya, silakan. Ya, harus berani. Anak muda berapa? Anak, itu ibu yang lihat. Yang tadi kan saya coba jawab ya. Tadi seorang ibu yang bisa berpuasa dengan anak-anaknya untuk demi anak diselamatkan. Tadi dicontohkan dengan sudah masuk pun kurmanya kemudian anaknya nggak jadi makan ya. dimakan keluarga kembali bawa bijinya Demi anak-anak. demi anaknya. Ibu pernah gitu? Contoh, ibu makan baik kores, anak-anak minta. Masuk mulut Oh. sebelum dikasih saya untuk anak. Kalau bapak-bapak macam kami, saya ngaku begitu udah masuk salah lauk deh. Minta sama bensin banget itu bapak-bapak. Ya, baik, kasih ibu aja kan. Makasih, maaf ya kan. Oke. Terakhir, siapa yang bisa menyimpulkan kajian ini angkat tangan? Ibu berani kasih ibu. Nah, yang menyimpulkan kajian pada kesempatan ini menjadi kesimpulan atau conclusion. Nanti tolong dicatat di IG-nya Instagram siapa? Ya kan? Tim media ini siapa kakak? Siapa? Tim media siapa? Kakak juga? Enggak. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan isi kajian pagi hari ini yang pertama yaitu Allah akan menyayangi orang yang penyayang dan Allah tidak akan menyayangi orang yang tidak penyayang. Baik. Yang kedua, orang yang penyayang akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Benar. Bisa cerita Ustaz? Yang ketiga. Orang yang penyayang itu akan didoakan oleh malaikat. Insya Allah. Makasih Bu. Mudah-mudahan Ibu menjadi budak yang sayang buat anak-anaknya. Ya. Ibu sayang sama suaminya atau suami orang? Alhamdulillah. Perlu diingatkan sekarang istri-istri itu, ya. Dilihat suaminya pakai motor, dilihat suami orang pakai mobil, sayangnya berubah kepada suami orang. Disitulah asal muasal apa istilahnya itu pun pelakon itu kan. Baik, semoga ibu sayang sama suaminya, ibu sayang sama anak-anaknya, sayang sama orang tuanya, sayang sama siapapun. Kalau orang benci sama kita, minimal kita nggak benci, sudah baik. Kalau orang baik, kita lebih baik. Hebat Bu ya. Semoga ditingkatkan pada level Nabi. Tapi ini tak mudah. Orang nggak baik, kita baik. Wah, itu luar biasa. Nah, dengan kita berbuat baik ini, mudah-mudahan Allah balas surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jika ada kata-kata yang tak pantas, tak berkenan, saya minta maaf. Kira-kira Bapak Ibu mau memaafkan? Baik. Orang yang punya tabiat kasih sayang, dia bukan mendendam tapi pemaaf. Dan itu pun untuk dosa. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita saling mendoakan mudah-mudahan Allah anugerahkan kita sifat kasih sayang sebagaimana Rasulullah SAW. Banyak maaf dari saya kalau hari ini ibu banyak minta rezeki, ya, maka sebelum saya tutup dengan doa majelis ilmu, mintalah satu hal kepada Allah, ya Bu, pemilik bumi dan langit ini. Ya Allah, coba ikuti saya. Ya Allah, Ya Allah, jangan kau cabut jangan kau cabut rasa kasih sayang dari diri hamba. rasa
kasih sayang dari diri hamba. Ya Allah, Ya Allah, justru tambahkanlah tambahkanlah kasih sayang itu, rasa kasih sayang itu pada diri hamba. Semoga kita saling menyayangi sebagai umat Rasulullah. Mudah-mudahan kita bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz yang mengucapkan. Semoga apa yang kami dengar menjadi amal jariah kepada Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga dari kajian ini kita mendapat buah dari yang kita dengar ya Ibu ya. Semoga kita menjadi tambah sayang kepada anak-anak kita, tambah sayang kepada suami. Amin. Ibu nggak ada amin. Amin. Semoga lagi berantem sama suami. Semoga kita tambah sayang ke anak-anak kita. Amin. Tambah sayang ke suami kita. Amin. Ya rabbal alamin. Masya Allah tadi kita dengar suri tauladan Nabi ya, akhlak Nabi yang mulia kan. Jadi intinya memang kita menjadi sifat kita berharap sifat kita seperti sifatnya Nabi yang kasih sayang ya Ibu kan. Kasih sayang, man la yarham la yurham kan. Kita siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi.